Baik, perkenalkan nama saya Kade Reza Menurhartani dengan NIM 1174. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kasus akuntansi keuangan lanjutan 2. Pada soal pertama, yaitu pada tanggal 1 Januari 2001, PT Gazebo membeli seluruh saham beredar Westlife Company yang berlokasi di Amerika Serikat seharga 5 miliar 500 juta rupiah. Pada tanggal 1 Januari 2001, kurs langsung untuk dolar Amerika Serikat adalah 1 dolar sama dengan 15.000 rupiah. Nilai buku Westlife Company pada tanggal 1 Januari 2001 adalah 180.000 dolar. Nilai wajar aset tetap terhadap nilai bukunya akan dialokasikan ke paten dan diamortisasi selama 10 tahun. Selama tahun 2001, Westlife Company memperoleh laba sebesar 45.000 dolar dan mengumumkan dan membayar dividen sebesar 9.500 dolar. Dividen diumumkan dan dibayarkan dalam dolar Amerika Serikat pada saat kurs 1 dolar sama dengan 9.500. Pada tanggal 31 Desember 2001, PT Gazebo menahan mata uang Amerika Serikat yang diterimanya dari dividen. Pada tanggal 31 Desember 2001, kurs langsung adalah 1 dolar sama dengan 9.700 rupiah. Kurs rata-rata selama tahun 2001 adalah 1 dolar sama dengan 9.750 rupiah. Manajemen telah memutuskan bahwa dolar Amerika Serikat adalah mata uang fungsional dari Westlife Company. Diminta yaitu yang pertama, susunlah schedule menunjukkan alokasi diferensial dan amortisasi untuk tahun 2001. Schedule tersebut harus disajikan dalam dolar Amerika Serikat dan rupiah. Yang B yaitu PT Gazebo menggunakan metode ekuitas dasar untuk mencatat investasinya. Buatlah ayat jurnal yang akan dicatat PT Gazebo di tahun 2001 untuk investasinya di Westlife Company untuk pos-pos berikut. Yang pertama yaitu pembelian investasi pada Westlife Company. Yang kedua yaitu akrual ekuitas untuk bagian PT Gazebo atau laba Westlife Company. Yang ketiga yaitu pengakuan dividen diumumkan dan dibayar oleh Westlife Company. Yang keempat yaitu amortisasi diferensial. Yang kelima yaitu pengakuan selisih translasi dari diferensial. Soal yang C yaitu buatlah schedule yang menunjukkan pembayaran selisih translasi untuk Westlife Company yang timbul dari translasi akun-akun anak perusahaan dolar Amerika Serikat ke dalam rupiah. Kemudian buatlah akun-akun perubahan secara jurnal penutup selisih translasi. Yang D yaitu buatlah ayat jurnal yang dicatat oleh PT Gazebo untuk mengakui kembali akun unit mata uang asing sebesar 9.500 dolar. Yang terakhir yaitu apabila PT Gazebo menguasai usaha Westlife Company sebesar 80%, alokasikanlah usaha saham Westlife Company kepada pemegang saham minoritas. Diketahui yaitu kurs langsungnya sebesar 1 Januari 2001 sebesar 15.000 rupiah. Pada saat pengumuman dividen yaitu 9.650 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2001 yaitu 970 rupiah. Kurs rata-rata tahun 2001 yaitu 975 rupiah. Lain-lainnya yaitu saham beredar Westlife Company sebesar 5 miliar 500 juta rupiah. Nilai buku 1 Januari 2001 yaitu sebesar 180 dolar. Laba yaitu sebesar 45.000 dolar dan pembayaran dividen sebesar 9.500 dolar. Jawabannya yaitu pada A, schedule alokasi diferensial dan amortisasi tahun 2001. Jurnal untuk alokasi diferensial yaitu saham biasa atau nilai buku sebesar 2 miliar 700 juta
rupiah pada debit, diferensial sebesar 2.800 juta rupiah debit, dan investasi pada saham Westlife Company sebesar 5.500 juta rupiah pada kredit. 5.500 juta ini didapat dari Rp15.000 dikali dengan $180 sehingga menghasilkan 5.500 juta rupiah. Kemudian terdapat tabel schedule alokasi diferensial dan amortisasi tahun 2001. Laporannya terdapat laporan laba rugi. Yang pertama yaitu diferensial awal tahun dengan mata uang dolar Amerika Serikat yaitu sebesar 186,67 dolar. Kurs transaksinya yaitu sebesar Rp15.000 dan rupiahnya yaitu sebesar 2.800 juta. Amortisasi periode berjalan yaitu caranya mencari 186.660,67 dolar dibagi dengan 10 tahun sehingga menghasilkan 18.660,67 dolar. Kurs transaksinya yaitu 9.750 rupiah dan rupiah yang dihasilkan yaitu 182 juta. Sisa saldonya yaitu pada dolar Amerika Serikat sebesar 168.000 dolar dan rupiahnya yaitu 2.618 juta rupiah. Pada laporan neraca yaitu disajikan sisa saldo pada tanggal 31 Desember 2001 ditranslasikan menggunakan kurs akhir tahun yaitu pada dolar Amerika Serikat terdapat 168.000 dolar pada kurs transaksi yaitu 9.700 rupiah dan rupiah mendapatkan 1.629.600.000 rupiah. Selisih dimasukkan dalam pendapatan komprehensif lainnya yaitu selisih transaksi atau kredit sebesar 988.400 rupiah. Ayat jurnal PT Gazebo pada tahun 2001 untuk investasi di Westlife Company. Pembelian investasi pada Westlife Company yaitu investasi pada saham Westlife Company pada kas yaitu sebesar 5.500 juta rupiah. 5.500 juta rupiah ini didapat dari 15.000 rupiah dikali 180.000 dolar sama dengan 5.500 juta rupiah. Akrual ekuitas untuk bagian PT Gazebo atas laba Westlife Company yaitu investasi pada saham Westlife Company di kredit yaitu pendapatan dari anak perusahaan sebesar 438.750.000 rupiah. Pengakuan dividen diumumkan dan dibayar oleh Westlife Company yaitu kas pada investasi pada saham Westlife Company sebesar 91.675.000 rupiah. Amortisasi diferensial yaitu pendapatan dari anak perusahaan pada investasi pada saham Westlife Company sebesar 182 juta rupiah. Pengakuan selisih transaksi dari diferensial yaitu pendapatan komprehensif lainnya selisih transaksi pada investasi pada saham Westlife Company sebesar 988 juta 400.000 rupiah. Kemudian terdapat schedule pembuktian selisih translasi dan ayat jurnal PT Gazebo untuk bagian dari selisih translasi. Terdapat tabel schedule pembuktian selisih translasi yaitu keterangannya aset bersih awal tahun pada dolar Amerika Serikat sebesar 180 dolar, kurs translasinya yaitu 15.000 rupiah, dan rupiahnya yaitu sebesar 2.700 juta. Penyesuaian untuk perubahan dalam posisi aset bersih selama setahun yaitu laba bersih tahun berjalan sebesar 45.000 dolar,
kurs transaksinya yaitu sebesar 975,50 rupiah dan 438,750 juta rupiah. Aset bersih dividen dibayarkan pada dolar Amerika Serikat itu dikurangi dengan 9.500 dolar, yaitu kurs transaksinya yaitu sebesar 9.650 rupiah dan rupiahnya yaitu sebesar 91.675.000 rupiah. Kemudian 438.750.000 rupiah dikurangi dengan 91.675.000 rupiah sehingga menghasilkan ditambah yaitu sehingga menghasilkan 3.047.000.075 rupiah. Aset bersih ditranslasikan menggunakan kurs selama tahun berjalan yaitu 215.500 dolar, kurs transaksinya yaitu 9.700 rupiah dan rupiahnya yaitu sebesar 2.090.350.000 rupiah. Kurs akhir tahunnya yaitu tidak ada, yaitu perubahan dalam yang selanjutnya itu perubahan dalam pendapatan komprehensif lainnya, selisih transaksi selama tahun berjalan yaitu mendapatkan hasil pada rupiah yaitu 956.725.000 rupiah. Akumulasi pendapatan komprehensif lainnya selisih transaksi satu persatu yaitu tidak ada. Itu terakhir akumulasi pendapatan komprehensif lainnya selisih transaksi pada 31 Desember yaitu mendapatkan hasil 956.725.000 rupiah. Pada poin D yaitu buatlah ayat jurnal yang dicatat oleh PT Gazebo untuk mengukur kembali akun unit mata uang asing sebesar 9.500 dolar. PT Gazebo membuat ayat jurnal penyesuaian untuk menilai kembali akun dari jumlah awal yang dicatat menggunakan kurs pada tanggal perusahaan menerima mata uang menjadi nilai setara dari kurs pada tanggal penerimaan menerima mata uang menjadi nilai setara dari kurs akhir anak perusahaan. Membuat ayat jurnal berikut dalam pengakuannya saat menerima rupiah. Unit mata uang asing pada penjualan sebesar 6.112 dolar. 6.112 dolar ini didapat dari 9.500 dikali dengan 9.650 dolar dikali dengan 9.500 sehingga mendapatkan hasil dan dibagi 15.000 rupiah sehingga mendapatkan hasil 6.112. Pada akhir periode anak perusahaan menyesuaikan unit mata uang asing atau rupiah ke kurs sekarang yaitu 8.700 rupiah sama dengan 1 dolar dengan ayat jurnal sebagai berikut yaitu unit mata uang asing pada keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 3.339 dolar. 3.339 dolar ini didapat dari 9.451 dolar dikurang dengan 6.112 sehingga menghasilkan 3.390 dolar. Poin E yaitu apabila PT Gazebo menguasai saham Westlife Company sebesar 80%, alokasikanlah sisa saham Westlife Company kepada pemegang saham minoritas. Saham biasa yaitu sebesar 2.700.000.000 rupiah dikali 20% sehingga mendapatkan hasil 540 rupiah. 540.000 rupiah. Saldo labanya yaitu ditambah laba bersih sebesar 438.750 rupiah dikali dengan 20% sehingga mendapatkan hasil 87.750.000 rupiah. Dikurangi dividen yaitu sebesar 91.675.000 rupiah dikali dengan 20% sehingga mendapatkan hasil 18.335.000 rupiah. Akumulasi pendapatan komprehensif lainnya total saldo laba yaitu sebesar 87.750.000 rupiah dikurangi dengan 18.335.000
rupiah, sama dengan yaitu 69.415.000 rupiah. Akumulasi pendapatan komprehensif lainnya yaitu dikurang dengan selisih translasi. Mendapat hasil 956.725.000 rupiah dikali dengan 20%, mendapatkan hasil yaitu 191.345.000 rupiah. Hasilnya dalam total kepemilikan minoritas yaitu 800.760.000 rupiah. Selanjutnya itu pada soal nomor 2, pada tanggal 1 Agustus 2001, PT ABC membuat kontrak dengan Jerman Industri untuk membeli barang yang dipesan khusus. Pembuatan dan pengiriman barang tersebut akan memerlukan waktu 60 hari, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2001. Harga kontrak adalah 7 juta euro yang akan dibayar pada tanggal 1 April 2002, yaitu 180 hari setelah pengiriman barang. Pada tanggal 1 Agustus 2001, PT ABC melakukan lindung nilai atas komitmen atas utang mata uang asing dengan kontrak masa depan untuk menerima 6 juta euro dalam 240 hari. Yaitu 60 hari sampai pengiriman ditambah 180 hari, sehingga mendapatkan 240 hari periode kredit. Kurs masa depan untuk kontrak masa depan ini ada 2, yaitu pertama untuk 60 hari dari tanggal 1 Agustus 2001 sampai 1 Oktober 2001. Kontrak masa depan adalah untuk lindung nilai komitmen mata uang asing yang didapat diidentifikasi, yaitu untuk periode 180 hari dari tanggal 1 Oktober 2001 sampai 1 April 2002. Kontrak masa depan adalah untuk lindung nilai atas posisi kewajiban bersih yang terkena exposure dalam mata uang asing. Kurs yang relevan pada saat itu adalah nilai setara rupiah dari 1 euro, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2001 kurs tunainya yaitu 1.500 rupiah. Kurs masa depannya yaitu 4.950 rupiah dalam 240 hari. Yang kedua yaitu 1 Oktober 2001, kurs tunainya yaitu sebesar 2.650.000 rupiah. Kurs masa depannya yaitu sebesar 5.000 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2001, kurs tunainya yaitu 3.950 rupiah dan kurs masa depannya yaitu 7.900.000 rupiah. April 2002, kurs tunainya yaitu sebesar 3.865 rupiah dan kurs masa depannya yaitu 3.865 rupiah. Soalnya itu bagaimana Anda mengakui transaksi tersebut dalam ayat-ayat jurnal akuntansi dalam setiap masing-masing transaksi sesuai dengan fungsi lindung nilai sebagai transaksi komitmen sebelum diakui dan lindung nilai dari transaksi yang diperkirakan. Jawabannya yaitu pada ayat jurnal lindung nilai komitmen mata uang asing belum diakui. Kontrak masa depan menggunakan kurs masa depan. Lindung nilai komitmen belum diakui yaitu menggunakan kurs masa depan. Pada tanggal 1 Agustus 2001 mengakui kontrak masa depan yaitu piutang mata uang asing euro pada utang rupiah ke broker sebesar 34.650 juta euro. 34.650 juta euro ini didapat dari 4.950 rupiah dikali dengan 7 juta euro sehingga mendapatkan hasil 34.650 juta euro. Pada tanggal 1 Oktober 2001 menilai kembali piutang valuta asing dan lindung nilai komitmen menggunakan kurs masa depan. Piutang mata uang asing euro pada keuntungan transaksi mata uang asing euro sebesar 350 juta dan kerugian transaksi mata uang asing euro pada komitmen yaitu 350 juta. Keuntungan ini didapat dari 5.000 rupiah dikurang dengan 450.000 rupiah. Maksud saya 5.000 rupiah dikurangi 450 rupiah dikali dengan 7 juta euro sehingga mendapatkan hasil 350 juta rupiah. 350 juta euro.
Pengelolaan ekonomis dari utang mata uang asing terkena exposure atau menggunakan kurs tunai. 1 Oktober 2001 menerima persediaan, menutup komitmen, dan mengakui utang usaha pada mata uang asing. Jurnalnya yaitu persediaan sebesar 18 miliar 200 juta rupiah, komitmen di debit sebesar 350 juta rupiah, dan utang usaha sebesar utang usaha euro sebesar 18 miliar 550 juta rupiah. Lanjutannya yaitu pada tanggal 31 Desember 2001 menilai kembali kontrak masa depan menggunakan kurs masa depan dan utang usaha dalam euro untuk menggunakan kurs tunai. Jurnalnya yaitu piutang mata uang asing euro pada keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 20 miliar 300 juta rupiah. Didapat dari 7.900 rupiah dikurangi dengan 5.000 rupiah, mendapatkan hasil yaitu 2.900 dikali dengan 7 juta euro, sehingga mendapatkan hasil 20 miliar 300 juta euro. Kerugian transaksi mata uang asing itu sebesar 9.100 pada debit dan utang usaha euro pada kredit sebesar 9.100. 9 miliar 100 juta. Didapat dari 3.500 rupiah dikurangi dengan 2.650 sehingga mendapatkan hasil dikali dengan 7 juta euro. Pada 1 April 2002 menilai kembali kontrak masa depan pada tanggal jatuh tempo menggunakan kurs tunai dan utang usaha dalam euro. Kerugian transaksi mata uang asing yaitu sebesar 28 miliar 485 euro. Piutang mata uang asing yaitu di kredit sebesar 28 miliar 245 euro. 288 miliar ini didapat dari 7.900 dikurangi 386 ribu rupiah, yaitu dikali dengan 7 juta euro. Utang usaha pada utang usaha euro sebesar 500.095 rupiah euro, yaitu keuntungan transaksi di kredit, keuntungan transaksi mata uang asing yaitu 595 euro. 595 juta euro didapat dari 3.950 dikurangi dengan 3.865 rupiah, itu mendapatkan hasil dan dikali dengan 7 juta euro. 1 April 2002 menyerahkan 34 miliar 650 ribu rupiah dari broker dan menerima euro untuk melunasi utang usaha yaitu utang rupiah ke broker pada kas sebesar 34 miliar 650 juta rupiah. Unit mata uang asing 27 miliar 55 juta euro pada piutang mata uang asing di kredit yaitu 27 miliar 55 juta euro. 27 miliar 55 juta euro ini didapat dari 3.865 ribu rupiah dikali dengan 7 juta sehingga menghasilkan 20 miliar 55 juta euro. Utang usaha jurnal selanjutnya yaitu utang usaha 27 miliar 55 juta euro pada unit mata uang asing itu sebesar 27 miliar 55 juta euro. Yang kedua yaitu ayat jurnal untuk lindung nilai arus kas dari transaksi yang diperkirakan dengan penilaian 1 Oktober. Kontrak masa depan yaitu menggunakan lindung nilai komitmen belum diakui. Valuta asing menggunakan kurs masa depan. 1 Agustus 2001 mengakui kontrak masa depan pada kurs masa depan, yaitu jurnalnya piutang mata uang asing pada utang rupiah ke broker sebesar 34 miliar 650 juta euro. 34 miliar 650 juta euro ini didapat dari 4.950 rupiah dikali dengan 7 juta euro. 1 Oktober 2001 menerima persediaan yang merupakan transaksi diperkirakan dan mengakui utang usaha valuta asing menggunakan kurs-kurs berikut.
yaitu menggunakan kurs tunai, yaitu jurnalnya piutang mata uang asing sebesar 350 juta euro pada pendapatan komprehensif lainnya sebesar 350 juta euro. 350 juta euro ini didapat dari 5.000 rupiah dikurangi dengan 495 rupiah dikali dengan 7 juta euro, sehingga menyatakan 350 juta rupiah euro. Yang kedua yaitu ayat jurnalnya persediaan pada utang usaha sebesar 18 miliar 550 juta. 18 miliar 550 juta rupiah ini didapat dari 2.650 rupiah dikali dengan 7 juta. 31 Desember 2001 menilai kembali kontrak masa depan, yaitu menjadi nilai wajar akhir tahun menggunakan kurs tunai masa depan sejak tanggal 1 Oktober dan mengakui laba dan rugi dalam pendapatan bersih menilai utang usaha dalam euro menggunakan kurs tunai. Selanjutnya yaitu jurnalnya pada tanggal 31 Desember yaitu piutang mata uang asing pada keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 20 miliar 300 juta euro. 20 miliar 300 pada tanggal 1 April 2000X2 menilai kembali kontrak masa depan pada tanggal jatuh tempo yaitu menggunakan kurs tunai dan utang usaha dalam euro, yaitu pada jurnalnya kerugian transaksi mata uang asing pada piutang mata uang asing itu sebesar 28 miliar 245 juta euro. Ini didapat dari 7.900 rupiah dikurangi dengan 3.865 rupiah dikali dengan 7 juta euro. Yang kedua yaitu jurnalnya utang usaha pada keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 595 juta. Didapat dari 3.950 rupiah dikurangi dengan 3.865 rupiah dikali dengan 7 juta euro. Pada tanggal 1 April 2000X2 menyerahkan 34 miliar 650 juta rupiah dari broker dan menerima euro untuk melunasi utang usaha, yaitu jurnalnya utang rupiah ke broker pada kas sebesar 34 miliar 650 juta. Unit mata uang asing yaitu pada piutang mata uang asing sebesar 27 miliar 55 juta euro. Ini didapat dari 3.865 dikali dengan 7 juta euro. Selanjutnya ayat jurnal yang kedua yaitu utang usaha sebesar 27 miliar 55 juta euro pada unit mata uang asing sebesar 27 miliar 55 juta euro. Yang kedua yaitu ayat jurnal untuk lindung nilai arus kas dari transaksi yang diperkirakan dengan penilaian 1 Oktober. Kontrak masa depan yaitu lindung belum diakui. Ayat jurnal untuk lindung nilai arus kas dari transaksi yang diperkirakan dengan penilaian 1 Oktober. Kontrak masa depan yaitu lindung nilai komitmen belum diakui, valuta asing, menggunakan kurs masa depan. 1 Agustus 2001 mengakui kontrak masa depan pada kurs masa depan, yaitu piutang mata uang asing pada utang rupiah ke broker sebesar 34 miliar 650 juta euro. Ini didapat dari 4.950 rupiah dikali dengan 7 juta euro. 1 Oktober 2001 menerima persediaan yang merupakan transaksi diperkirakan dan mengakui utang usaha valuta asing menggunakan kurs tunai. Piutang mata uang asing pada pendapatan komprehensif lainnya sebesar 350 juta euro. Yang kedua ayat jurnalnya yaitu persediaan pada utang usaha sebesar 18 miliar 550 juta rupiah. Ini dapat dari 2.650 dikali dengan 7 juta euro. Yang ketiga itu jurnal pada tanggal 31 Desember 2001 menilai kembali kontrak masa depan menjadi nilai wajar akhir tahun menggunakan kurs masa depan sejak tanggal 1 Oktober dan mengakui laba dan rugi dalam pendapatan bersih. Menilai utang usaha dalam euro menggunakan kurs tunai, yaitu piutang mata uang asing pada keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 20 miliar 300 juta euro. Didapat dari 7.900 dikurangi 5.000 dikali 7 juta rupiah.
keuntungan transaksi mata uang asing pada utang usaha sebesar 9 miliar 100 juta euro. 1 April 2000X2 menilai kembali kontrak masa depan pada tanggal jatuh tempo menggunakan kurs tunai dan utang usaha dalam euro. Menggunakan kurs tunai menghapuskan keuntungan transaksi dari utang terhadap pendapatan komprehensif lainnya. Kerugian transaksi mata uang asing itu pada piutang mata uang asing sebesar 28 juta 245.000 euro. Didapat dari 7.900 rupiah dikurangi dengan 3.865 rupiah dikali dengan 7 juta. Ayat zona yang kedua yaitu utang usaha pada keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 595 juta rupiah euro. 1 April 2000X2 menyerahkan 34.650 miliar rupiah dari broker dan menerima euro untuk melunasi utang usaha. Utang rupiah ke broker sebesar 34 miliar 650 juta rupiah. Pada kas yaitu 34 miliar 650 juta rupiah. Unit mata uang asing pada piutang mata uang asing sebesar 27 miliar 55 juta euro. Didapat dari 3.865 dikali dengan 7 juta euro. Jurnal yang kedua itu unit mata uang asing pada kredit pada debit utang usaha sebesar 2 juta miliar 55 juta euro. Asumsikan penjualan persediaan dan berakhirnya proses pengakuan pendapatan dari pendapatan komprehensif lainnya dari kontrak masa depan. Pendapatan komprehensif lainnya itu pada harga pokok penjualan sebesar 7 miliar 595 juta rupiah. Harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 18 miliar 550 juta rupiah. Didapat dari 34 juta dikali 34 juta 650 dikurang dengan 70 miliar 55 juta sehingga menghasilkan 7 miliar 595 juta rupiah. Yang terakhir yaitu ayat jurnal untuk lindung nilai arus kas transaksi yang diperkirakan tanpa penilaian kembali 1 Oktober. Kontrak masa depan yaitu menggunakan valuta asing, yaitu harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 18 miliar 550 juta rupiah. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata yang saya perbuat dan saya ucapkan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santio.